Selamat pagi kepada Bapak dosen yang saya hormati. Selamat pagi juga buat teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Febri Tuhandayani Sitohang, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan sebuah video untuk memenuhi ujian akhir semester 1 mata kuliah Etika Bisnis. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mulai dari bab 8, 9, 10, dan bab 12 mengenai konsep dasar etika bisnis. Nah, berikut penjelasannya. Kita mulai dari bab 8. Bab 8, konsep keadilan dalam bisnis. Nah, kita ke pengertian keadilan terlebih dahulu. Apa sih keadilan itu? Keadilan berasal dari kata adil. Menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah adil, yang artinya tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif. Setiap orang tidak sama. Adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lain. Ketika seorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dari satu tempat ke tempat yang lain. Setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut. Selanjutnya, teori keadilan Adam Smith. Teori keadilan Adam Smith, menurut Adam Smith, yang disebut keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti, yaitu keadilan kumulatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan, hubungan antara satu orang dan atau pihak dengan orang lain. Keadilan-keadilan legal sesungguhnya sudah terkandung dalam keadilan kumulatif. Ada 3 prinsip pokok keadilan komutatif menurut Adam Smith. Yang pertama, prinsip no harm. Menurut Adam Smith, prinsip paling pokok dari keadilan adalah prinsip no harm atau prinsip tidak merugikan orang lain. Dasar dari prinsip ini adalah penghargaan atas masyarakat dan martabat manusia beserta hak-haknya yang melekat padanya, termasuk hak atas hidup. Prinsip no harm merupakan prinsip tidak merugikan orang lain, khususnya tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain. Prinsip ini bertujuan agar dalam suatu interaksi sosial ataupun setiap orang harus menahan dirinya untuk tidak sampai merugikan hak dan kepentingan orang lain. Nah, prinsip yang kedua yaitu prinsip non-intervention adalah prinsip tidak ikut campur tangan. Prinsip ini menuntut agar demi menjamin atau jaminan atau penghargaan atas hak dan kepentingan setiap orang tidak diperkenankan untuk ikut campur tangan dalam kehidupan dan kegiatan orang lain. Yang selanjutnya, prinsip pertukaran yang adil. Prinsip ini adalah prinsip keadilan tukar atau prinsip pertukaran dagang yang fair, terutama terwujud dan terungkap dalam mekanisme harga dalam pasar ini. Sesungguhnya merupakan penerapan lebih lanjut prinsip no harm secara khusus dalam pertukaran dagang antara satu pihak dengan pihak lain dalam pasar. Oke, selanjutnya persaingan usaha. Dalam perkembangan sistem ekonomi Indonesia, persaingan usaha menjadi salah satu instrumen ekonomi sejak saat reformasi. Sebetulnya sudah sejak lama masyarakat Indonesia, khususnya para pelaku bisnis, merindukan sebuah undang-undang yang secara komprehensif mengatur persaingan sehat. Keinginan itu didorong oleh munculnya praktik-praktik perdagangan yang tidak sehat, terutama karena pengusaha sering memberikan perlindungan ataupun privilege kepada para pelaku bisnis tertentu sebagai bagian dari praktik-praktik kolusi, korupsi, kroni, dan nepotisme.
Berikutnya, pengertian persaingan. Menurut Kashmir, yang disebut pesaing adalah perusahaan yang menghasilkan atau menjual barang atau jasa yang sama atau mirip dengan produk yang kita tawarkan. Persaingan sehat atau healthy competition, istilah ini menegaskan yang ingin dijamin adalah terciptanya persaingan yang sehat. Dengan 118, etika bisnis melihat beberapa istilah atas dapat dikatakan bahwa apapun istilah yang dipakai, semuanya berkaitan 3 hal. Yang pertama, pencegahan atau penindakan praktik monopoli. Yang kedua, menjamin persaingan yang sehat. Yang ketiga, melarang persaingan yang tidak jujur. Baik, selanjutnya persaingan tidak sehat atau unfair competition. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Persaingan sering dikonotasikan negatif karena dianggap mementingkan kepentingan sendiri. Oke, selanjutnya kita ke bab 9 mengenai etika profesi dan konsep dasar keadilan dalam bisnis. Oke, kita ke definisi etika dulu. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang artinya karakter atau watak kesusilaan. Etika berkaitan dengan konsep dan keyakinan individu atau kelompok yang dalam melakukan sesuatu hal, apakah itu benar atau salah, baik ataupun buruk. Berikut ini adalah tujuan adanya etika dalam kehidupan manusia. A. Etika merupakan sarana untuk melatih kedalaman sikap dan melatih kemandirian serta tanggung jawab dalam kehidupan. B. Etika menunjukkan mana hal yang baik dan buruk serta mengarahkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Yang ketiga, etika menjadi arah bagi perkembangan masyarakat untuk menuju kehidupan yang lebih baik, sejahtera, tertib, dan harmonis. Selain itu juga etika memiliki manfaat dalam kehidupan manusia. Yang pertama, memberikan rasa tanggung jawab kepada manusia. Yang kedua, etika dapat dijadikan pedoman dalam berperilaku. Yang ketiga, berpedoman etika dapat meningkatkan legitimasi dan kredibilitas sebuah entitas. Yang keempat, etika dapat menjadi alat kontrol sosial. Yang kelima, etika dapat melindungi hak-hak anggota atau pekerja. Yang keenam, etika dapat digunakan sebagai acuan untuk memecahkan berbagai macam permasalahan. Selanjutnya, etika profesi. Dalam memahami etika profesi, terdapat beberapa aturan yang sebaiknya dipahami bersama. Aturan tersebut diantaranya adalah 1. Berupaya untuk meraih yang terbaik. 2. Dapat dipercaya. 3. Dapat dipertanggungjawabkan. 4. Menjaga perilaku, hormat dan menjaga kerahasiaan. Yang kelima, kejujuran. Yang keenam, kompeten dan perbaikan yang secara terus-menerus. Yang ketujuh, berpedoman pada etika. Yang kedelapan, menjaga integritas. Next, keadilan dalam bisnis. Harmony dalam 2021 mengungkapkan beberapa prinsip keadilan dan dalam etika bisnis yang penting untuk diketahui, diantaranya 1. Adanya prinsip kejujuran. 2. Adanya prinsip integral moral. Yang ketiga, prinsip kesetiaan. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan. Yang kelima, prinsip keadilan. Selanjutnya kita ke bab 10, persaingan usaha dan larangan dalam bisnis. Oke, persaingan bisnis adalah istilah yang sering muncul dalam berbagai literatur yang menuliskan perihal aspek hukum persaingan bisnis. Persaingan adalah ketika organisasi atau perorangan berlomba untuk mencapai tujuan yang diinginkan, seperti konsumen, pasar, peringkat survei, atau sumber daya yang dibutuhkan. Selanjutnya, dampak positif adanya persaingan usaha.
Kompetisi merupakan persaingan yang merujuk pada kata sifat siap bersaing dalam kondisi nyata dari setiap hal yang aktivitas yang dijalani. Tuntunan dunia, bisnis, dan manajemen semakin tinggi dan keras, masyarakat sikap dan pola kerja yang profesional. Persaingan membantu pemerintah menanggulangi kemiskinan akibat krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997. Dengan bermunculan usaha baru diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang cukup banyak sehingga masyarakat memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu bab 12. Relevansi antara etika dan bisnis. Di dalam kegiatan yang dilakukan manusia, semua diperlukan yang namanya etika. Demikian pula dalam bisnis. Perusahaan tidak boleh melakukan bisnis secara semaunya saja tanpa memikirkan orang lain. Dalam membangun sebuah bisnis, etika harus dilibatkan karena bisnis tidak hanya berbicara tentang penghasilan atau keuntungan besar, akan tetapi juga memperhitungkan nilai-nilai kemanusiaan. Jika Anda tidak memiliki etika dalam bisnis Anda akan mengorbankan nyawa banyak orang. Dengan etika dalam dunia bisnis, kesadaran semua pihak yang terlibat dalam menjalankan bisnis dengan etika akan dapat mengurangi kesalahan yang dibuat saat membangun sebuah bisnis. Oke, relevansi etika dan bisnis. Kata etika yang secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos. Hafafia berarti adat kebiasaan. Watak atau kelakuan manusia sebagai suatu istilah yang cukup banyak dipakai dalam hidup sehari-hari. Kata tersebut memiliki arti yang lebih luas dari sekedar arti etimologi harafiah. Dalam pemakaian sehari-hari, sekurang-kurangnya dapat dibedakan 3 arti kata etika. Arti pertama adalah sebagai sistem nilai. Kata etika di sini berarti atau nilai-nilai norma dan moral yang menjadi pegangan hidup atau sebagai pedoman penilaian terbaik buruknya perilaku manusia baik secara individual maupun sosial dalam suatu masyarakat. Arti pertama ini misalnya dipakai dalam kegiatan Jawa, etika Protestan, dan lain-lain. Dalam dunia bisnis yang telah lama dijangkiti berbagai mitos, antara lain bisnis immoral, bisnis amoral, bisnis sebagai maksimalisasi keuntungan, dan bisnis sebagai permainan. Salah satu keunikan ajaran Islam mengajarkan para penganutnya untuk melakukan praktik ekonomi berdasarkan norma-norma dan etika Islam. Bahkan diakui oleh para ekonomi muslim maupun non-muslim, dalam Islam diajarkan nilai-nilai. Karena itu, Islam menekankan agar aktivitas bisnis manusia dimaksimalkan tidak semata-mata sebagai alat memuaskan keinginan atau al-syahwat, tetapi lebih pada upaya pencarian kehidupan berkeseimbangan, dunia akhirat disertai perilaku positif dan deduktif. Baik, kita ke kesimpulannya ya. Etika bisnis berlaku sebagai benteng bagi pemangku kepentingan. Etika bisnis juga memiliki fungsi yang mampu menyinergikan atau memangku kepentingan dalam bisnis. Bisnis yang beretika akan membawa dampak baik pada perusahaan. Penerapan etika dalam kegiatan bisnis akan memiliki peran penting bagi perjalanan organisasi bisnis. Bisnis merupakan aktivitas yang memerlukan tanggung jawab moral dalam pelaksanaannya, sehingga etika dalam praktik bisnis memiliki hubungan yang erat. Bisnis tanpa etika akan membuat praktik bisnis menjadi tidak terkendali dan justru merugikan tujuan utama dan bisnis itu. Nah, di sini berarti kita harus memiliki etika dalam melakukan sebuah bisnis agar semuanya
agar bisnis berjalan dengan baik dan juga tidak merugikan orang lain. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi. Terima kasih.